tentara Romawi menyalibkan Yesus, dan hasil daripada penyaliban itu Kristen panen, dosa warisnya ditebus. Betul atau tidak? Pertanyaannya, tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus ini kepada Theos mana? Kalau Tuhan kami, baik itu yang diperkenalkan oleh para nabi Bani Israel maupun kami di Islam, tidak pernah meminta persembahan darah manusia. Kata siapa, Bang? Yesus itu tidak kenal dengan Allah yang kamu sembah, Bang. Ya, itu menurut saudara. Itu pernyataan kamu, Bang. Itu pernyataan kitab kamu. Itu menurut saudara. Itu pernyataan kitab kamu, Bang. Loh, di dalam kitab kami justru Nabi Isa alaihissalam itu dituntut. Apakah kamu yang mengajarkan orang Kristen menyembah engkau selain daripada aku? Apa kata Isa alaihissalam? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka, ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bang, haram jadah lah, Bang. Kau mengatakan bahwa Isa itu disamakan dengan Yesus, itu haram jadah, Bang. Ya, saya juga mengatakan begitu, haram jadah juga. Tetapi kalau kalian menghilangkan identitas Isa yang adalah Iso, yang adalah Yesua, kalian mau larikan kemana Yesus itu? Kecuali ke Dewa Zeus. Ayo, jawab saya. Haram jadah, Bang. Karena ya, saya juga mengatakan haram janda. Haram jadah. Oh, ngejek kok, Bang. Enggak. Saya juga mengatakan itu. Kenapa? Mana ada utusan Tuhan itu dipersembahkan darahnya kepada dewa. Janda itu para janda protes, banyak janda di sana, Bapak. Kan mulai panik dia. Sekarang pertanyaan saya Anda belum jawab. Jangan ngimpi lah, Bang. Kamu berkata Yesus adalah Islam, itu pengikut. Kalau SWT itu mimpi. Jangan juga Anda mimpi bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus, yang adalah Dewa Zeus yang kalian persembahkan kepada Molok. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kita buktikan aja dulu apa firman itu, kan gitu poinnya. Apakah firman yang disifati oleh Tuhan itu adalah Yesus? Data Al-Qur'annya terkait dengan firman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu dulu. Al-Qur'an menjelaskan begitu, bahwa pada diri Tuhan itu ada kemampuan, kemahakuasaan mengadakan sesuatu dengan cukup berkata. Nah, itu juga disifati oleh Tuhan yang diperkenalkan kepada Bani Israel. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Yesus kemudian apakah lulus uji dari pernyataan Tuhan dalam Yesaya 55:11 ini? Jadi firman keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi kekuatan yang dimiliki Tuhan untuk mengadakan sesuatu di dalam konsep Kristen keluar dari Tuhan. Kekuatan ini keluar menjadi manusia kemudian. Apakah itu betul? Coba kita lihat untuk membuktikan kebenaran daripada pernyataan teman-teman Kristen terkait Yesus. Di dalam Markus 11, sesampai di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Tuhan. Di sana Yesus meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, Yesus keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekati untuk melihat kalau Yesus mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Apakah Yesus firman? Dari data ini, sesuai dengan yang tadi, apakah Yesus firman? Dia tidak tahu kapan musim buah ara. Apakah dia firman? Sementara firman itu ketika dia memberi. Bang Suma, tetap Bang Suma, boleh saya jawab? Ya udahlah. Ya, Bang Suma tentang silakan. buah ara. Silakan. Saya bisa sih komen sama Bang Suma. Apakah konteks dalam buah ara ini konteksnya apa, Bang Suma? Iya, Yesus tidak tahu
Dia tidak ngerti musik. Periskopnya, Bang Suma. Periskop itu hanya judul yang dituliskan oleh pengarang kitab saudara, Bung. Itu bukan bagian daripada firman. Aduh. Oke. Nah, yang perikop yang sebenarnya adalah Yesus tidak tahu kalau sekarang itu bukan musim buah ara. Bang, kalau konsepnya sudah Abang hilangkan. Dengarkan dulu orang bicara, Bang Juman. Bang Juman, dengarkan dulu orang berbicara. Aduh. Enggak, saya luruskan. Kalau udah diluruskan, kalau dia menghilangkan konsep yang dia bicarakan, berarti dia berasumsi sudah selesai. Yesus mengutuk pohon ara. Oke. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Karena Yesus lapar, pingin makan buah ara, tapi ternyata bukan musim buah ara. Maka dia marah, mengutuk pohon ara itu. Oke, sepakat kita? Konteksnya apa? Pengajaran atau itu? Itu pengajaran atau yang menurut Anda? Ginilah. Jadi Yesus itu bukan firman. Bentar. Iya, loh Bang, saya luruskan yang ya, Anda terima kasih sudah mengakui. Itu konteksnya pengajaran tentang yang berbuah dengan yang tidak berbuah atau bagaimana menurut Anda? Mungkin yang berbuah mungkin. Ini ya, pengajaran Yesus tidak tahu musim buah ara. Yesus ngerti kau Bang, ngerti kau di situ Bang. Bang Juman, kau nggak ngerti sama sekali kau. Yang berbuah atau tidak berbuah, gimana sih? Bang, sekarang gini. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Bang Suma. Jangan ceramah, kita selesaikan saja yang satu. Komitmen Anda itu udah jelas. Oke, baik. Saudara Janu, baik. Oke, baik, Saudara yang Janu. Satu belum selesai Baik, Saudara Janu, dengarkan saya. Yang dikatakan firman itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang mana ketika berkehendak menginginkan sesuatu cukup memberikan perintah, maka sesuatu itu ada. Betul atau tidak? Benar, berarti firman itu bekerja bukan? Oke. Nah, sekarang apakah itu apakah itu disifati Yesus? Bang Suma, kita dua arah. Berarti firman itu bekerja bukan? Dengarkan saya. Loh Bang Suma, kita dua Innama amruhu idza arada syai'an. Udah Bang Juma, ayyakula lahu kun fayakun. Tuman. Gini Tuman, kalau kita menghayal dua arah ngomong sendiri Tuman. Lah saya baca Al-Qur'an yang seirama dengan Mazmur 33 nomor 9. Aduh. Bang Suma, disiplin dong Bang Suma. Kalau kamu bertanya saya jawab, saya tanya kamu jawab. Kamu tanya iya dan tidak. Kamu jawab. Pak Janus, jawaban kamu itu malah bukan Bang Suma. Jawaban kamu itu tadi saya dengar bukan jawaban, malah mempertanyakan ulang. Sok coba jawab Pak Janus. Benar nggak tuh? Anda tidak berdebat dengan Anda, saya berdebat dengan Suma, ya. Saya tanya ulang Bang Suma, ya. Silakan. Anda berkata bahwa firman itu dengan kun fayakun semuanya terjadi. Berarti firman itu bekerja bukankah Bang Suma? Yang bekerja itu makhluk, yang memerintahkan itu. Ya atau tidaknya, gak usah kau panjangkan lebar kali tinggi kayak matematika kagak jelas belibet amat ngomongnya. Lo ngomong yang ini ya atau tidak yang jelas Bang, dong. Biar Bang, nggak apa-apa Bang, biarin aja Bang. Dia memang diplomasinya tinggi. Dia akan ngalur gitu untuk mencapai apa yang dia mau. Kita simpulkan dulu. Firman itu apa? Ayo, firman itu apa? Kalau di Islam firman itu adalah perkataan. Kalau di Anda? Apa jawab tuh? Firman itu adalah firman apa yang dikatakan Allah. Nah, berarti perkataan Allah kan? Iya, betul. Nah, Yesus ini perkataan atau manusia? Yesus firman yang telah menjadi manusia, Bang. Nah, berarti perkataan Tuhan kucuk-kucuk menjadi manusia, betul? Berarti firman itu bekerja apa enggak, Bang? Firman itu makhluk. Apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan. Iya, Bang. Aduh, Bang, saya turun aja lah, Bang. Memang firman itu makhluk, Bang, tetapi dia bekerja enggak di situ firman itu, Bang? Iya, bekerja lah. Anda kan sudah tahu makhluk. Terus terus apa masalahnya? Kok muter-muter kamu, Bang? Ini enggak gini. Yesus itu perkataan atau bukan?
Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Jadi manusia itu boleh bicara. Bung, Udah, Bang. Bung, Kan udah jelas. kalau Jawabannya. dengarkan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman adalah kehendak, perkataan Tuhan. Oke? Nah, ketika kemudian Tuhan mengatakan dalam Mazmur 339, Tuhan memberi perintah dengan cara apa? Dengan cara berkata. Nah, ternyata sistem yang ada pada diri Tuhan itu menurut iman Kristen telah menjadi daging, yaitu Yesus. Sejatinya kalau itu betul, maka Yesus tinggal berkata, berbuahlah pohon ara, maka pohon ara itu berbuah. Betul atau tidak? Menurut firman kan begitu. Apakah Anda lupa? Tapi kenapa Yesus tidak mensifati itu? Tuan, Bang, pohon arak bilang aja Bang, bang. dengar, Arak Bang. sekalian bang. kalau Arak. Yesus, Bang, sebentar ya. Anda Kenapa bertanya- Yesus tidak mensifati itu, Bang? Kenapa Bang, tuh? Jawab dulu. dengar. Apakah Pak Janus, jawab dulu supaya tertib, apakah Pak yang Janus. Bang, Jawab apakah dulu. yang dikatakan Yesus tentang pohon ara itu bahwa dia akan mati? Tuh, ini Ini jawaban kutuk. sebenarnya pertanyaan. Setelah Yesus tidak menemukan buah ara, Yesus marah karena dia lapar. Dia mati nggak Buah pohon tuh. aranya? Buah atau pohon bang, buah atau pohon. Apakah yang dikatakan Yesus salah Buah apa atau benar? pohon nih, mana yang Dengarkan, benar nih? keesokan Buah atau harinya sesudah Yesus Enggak, dan buah atau ke-12 pohon. meninggalkan Betania, Buah atau dan dari pohon? jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Tadi buah, sekarang pohon. Yesus Gimana sih mendekatinya ngomongnya? untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tadi Waktu pohon, Yesus tiba di sekarang situ, buah. Gimana sih ngomongnya abang ini? Bang? dengarkan, makanya dengarkan saya, Gini, Bung. Bang, biar Bung, gini, Bang. dengarkan Biarkan dia saya. Gini, Bang. berdiplomasi. Kalau Dia Ia ngomongnya tidak benar. mendapat Kalau kita apa-apa ngomong selain yang daun-daun konsisten saja. dong. Sebab memang bukan musim buah. Gini Buah bang, ara. kalau kita ngomong yang konsisten bang. Ini konsisten Apa? ini Apa? bicara Dari buah. tadi, Juntak. Abang bilang pohon. Juntak, kita diskusi kita panjang itu gara-gara Ini buah kita ini. konsisten. Kamu masalah yang tadi, yang masalah di awal, Juntak. Kalau kamu konsisten Ini di awal, buah. kita akan diskusi panjang nih. Yesus itu bukan firman. Ini buktinya. Bang, saya tanya lagi, kalau Yesus bukan firman, kenapa pohon ara itu mati, Bang? Karena kemudian Yesus mengutuk. Kena kau. Ah. Hayo. Yesus Kena kau. mengutuk. Dia mati, iya. Apanya yang kena? Apanya Dia yang kan kena? berfirman, Bang. Kutukan itu firman apa bukan? Di mana dia kemudian dikatakan bahwa saya pohon ara itu mati? Di mana? Iya. Di mana dalilnya? Dikatakan Di mana bahwa dalilnya? pohon Saya ara, minta. karena dia tidak berbuah, maka tidak. Itu kan pengajarannya tentang orang yang tidak berbuah, Bang. Manusia yang tidak berbuah itu Enggak, akan Anda mengatakan dibinasakan, pohon ara itu Bang. mati. Di mana dalilnya? Itu dia Pohon ara itu mengutuk. mati, dalilnya di mana? Pohon itu dikutuk, Bang. Di pengertian Iya. dikutuk kan dibinasakan, Bang. Siapapun bisa mengutuk, Bung. Orang tua bisa Buktinya. mengutuk anaknya menjadi batu, bisa. Apakah kemudian Ma- orang tua itu Tuhan? Jadi batu enggak anaknya. Bukan begitu. Ini kita Janus, sedang Janus, berbicara Janus. mengenai firman. Janus, Bang. Janus saya potong ya. Tadi gitu tuh. Kan kalau orang tua mengutuk anaknya, lalu Tuhan itu mengabulkan kutukan orang tuanya dan anaknya itu jadi batu, bisa nggak algoritma itu masuk ke situ, Janus? Tidak langsung bisa. Iya, makanya tidak langsung Bisa. karena menyimpulkan firman itu langsung bisa. Itu ada algoritma yang lain. Contoh, saya mengutuk seseorang, lalu Tuhan itu mengabulkan kutukan saya, lalu seorang itu lihat jadi batu. Kan bisa begitu kan algoritmanya? Yesus mengutuk Betul. pohon ara. Iya betul begitu. Mm-mm. Iya. Berarti di sini Jadi biar- meleset enggak yang dikatakan Yesus? Apa yang meleset apaan sih? Yesus lapar. Dia datang ke pohon buah itu, ke pohon ara. Meleset gak Buah harapannya? atau pohon bang. Dia Buah atau pohon. Orang yang Astagfirullahaladzim. berbuah Dia atau mendekati orang yang pohon. tidak berbuah, Bang. Dia mendekati Maksud itu pohon dengan maksud harapan bisa kenyang Gini, dengan Bang, makan Bang, buah. Bang, begini, Bang. Kalau dulu. bicara itu Harapan biasanya Yesus konsep, adalah Bang. kenyang. Bang, Harapan cuma- Yesus agar rasa laparnya itu hilang. Bang, Terbukti nggak? Manusia Bang Cuma. seperti Bang Bang. Juman ini, dia menafsirkan udah pertanyaan yang salah, penjelasan yang Bang, di situ salah, konteksnya. kemana-mana, Dia menurut kemana-mana. Kita ini terlalu tinggi menghayal. Makanya jangan Kamu yang menghayal, masa? tinggi, entar kau jatuh bang.
Bang Jumannya. Bung, ini kita Iya. berbicara mengenai Di langit kasus ada junta. firman. Bukan Kalau di masalah atas apa. langit Ini mengenai firman. Kan tadi saya membawa narasi dalam Yesaya 55 nomor 11. Iya, kau buat Kalau firman, Yesus itu tetapi firman, kau dia nggak paham dengarkan, dengan konteks tersebut, Bang. Dengarkan, Bung. Abang nggak paham pertanyaan Bung. abang udah salah. Bung, Apalagi dengarkan saya. pernyataan abang. Dengarkan Abang saya, nggak Bung. ngerti sama sekali. Iya, Makanya saya nggak abang- ngerti. Oke. makanya Oke, abang saya nggak ngerti. terlalu tinggi. Menurut saudara saya nggak ngerti. Oke. Apa keinginan, apa yang Yesus inginkan sehingga ia mendekati pohon ara itu? Apa yang Yesus inginkan? Untuk menghilangkan rasa laparnya kah? Halo, Atau apa? Bang. Coba. Jawab Junta, Janos diam dulu. Enggak. Halo, iya. Itu Kan itu firman kata itu saya, ketika jelas. dia berkehendak maka semuanya Dia jadi. lapar, Nah, katanya. Yesus berkehendak agar 5 kenyang. roti dan 2 ikan. Aduh. Ada lagunya itu, Bang. Dia bukan lapar, Bang, dalam konteks itu, Bang, ya. Waduh. Paham dulu, Bang, pahami. Waduh. 5 roti Aduh. dan 2 Keesokan ikan. harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ini Anda mengatakan Yesus tidak lapar. Ini gimana? Yang benar yang mana ini? Pengarang kitab tahu Anda aku atau Yesus Anda? lapar. Itu pertanyaan. Ini pertanyaan konyol saya lihat. Hah? Loh, jangan kayak Itu gitu lah. Junta. Ini dalil, Pertanyaan Bro. yang sangat Ini Junta. kitab luar saudara. biasa. Ini kitab saudara. Kenapa saya bilang? Junta kamu bilang, Junta sebentar, kamu bilang Yesus tidak lapar, ya? Dalilnya Panji mengatakan bilang lapar. dari kitab bahwa Yesus lapar. Yang benar yang mana nih, Junta? Saya percaya kamu atau saya percaya kitab? Gini coy, ada nggak ayat gitu sih? Tuhan Yesus lapar, nggak ada. Itu baru- Makanya Loh, jangan menghayal terlalu Di situ tinggi, jelas coy. dikatakan penao. Penao Apa? itu bahasa Yunani artinya lapar. Apa Yunani? Apa? Penao artinya lapar, Bang. Yunani aja Kelaparan berarti. malah. Ada nggak data? Ada nggak? Baca dulu Alkitabku, Bang. Juntak. Keesokan harinya Baca dulu sesudah Alkitab Yesus dan dulu. 12 Itu muridnya Yesaya atau Yohanes meninggalkan atau Betania, dikejadian. Yesus merasa lapar. Penao itu original teks. Bahkan kalau Anda Yesus jeli melihat di situ merasa dikatakan kelaparan. Ayo, Itu original lapar. teksnya. Emangnya Yesus kelaparan. Makanya, Gini, aduh, saudara saya ini gimana Gini. sih ya? dengar Bang, dengar Bang. 5 roti dan 2 roti, Apa ikan. hubungan? Bayangkan, Percuma itu kau nyanyikan 100 Dua roti, roti, bisa 5 bisa kontainer dia roti percuma. menghidupin Ini 5.000 data orang, membuktikan Bang. Yesus itu bukan firman. Dia bisa menghidupin 5.000 orang. Lah, tapi 5 ini roti faktanya apa dan ini? Ini 2 faktanya. ikan. Ini faktanya ini. Berarti Itu berarti Membuktikan Anda dia gagal bukan paham semua. bukan firman. Kenapa? Mujizatnya. Cuma berarti Anda gagal paham Bisa. semua. Si Janus belum bisa jawab itu. Janus si Junta. Sekarang Junta, begini. kamu tidak lapar. Alkitabnya bilang lapar. Jadi yang mana kalian benar? itu mah ngaur kalian. Lo kok jadi ngaur? Kenapa saya nggak bisa jawab? Sedangkan saya udah menjawab 5 roti dan 2 Oh, jadi ikan. Alkitabmu Kenapa salah ya? saya bilang itu? Jadi Alkitabmu salah menyebutkan Yesus lapar. Mujizatnya itu nyata, Bang. Mujizatnya itu nyata. Enggak ada urusan. Iya, memang Yesus itu punya Iya, Kenapa mujizat. kau bilang lapar Tap- lagi? Kenapa kau bilang lapar? Ini di dalam kitab saudara yang menerangkan itu. Yesus Alkitab di itu mananya, tidak Bang? semuanya. Iya, Alkitab mana, Bang? Yesus Alkitab mana? itu tidak semuanya mujizat. Alkitab di kejadian Ada masanya mana, dia Yesaya tidak mana? bermujizat. Mohon Nah, pada dong, saat datanya Markus dong. 11 nomor Datanya 12 dong. jelas Gimana sekali sih? dikatakan di sana Kita ini Yesus terlalu lapar. menghayal, Nah, ngomong selalu Yesus di- berkeinginan Ya, Benjamin, menghilangkan nanti rasa apa-apa laparnya. kalian ngomong itu harus Nah, sedangkan kalau yang kamu dikatakan seperti firman, apa-apa, mending kamu turun jelas saja. di dalam Daripada Mazmur mulutmu saya 33 bukan nomor sendiri. 9, Lihat kamu matamu yang sebab tidak dia benar. berfirman maka Sama semuanya kamu jadi. ngomong potak. Dia memberi Tidak kamu- perintah maka semuanya ada. Itu yang disebut firman. Ternyata Yesus Ya. tidak bisa memenuhi keinginannya gitu loh. Bang Suma, ini kelihatan bahwa Anda gagal paham. Boleh Anda mengatakan saya gagal paham, tapi coba Udah, Anda Bang, terangkan udah, Bang. dulu. Bangun, Yesus bangun, itu Bang. berkeinginan Bangun, apa Bang. ketika Bang, dia abang mendekati bangun pohon ara dari itu dia tempat tidur, menginginkan abang apa? bangun, Bang. Abang te bangun dulu, Bang. Jangan di kamar melulu kagak jelas, Bang. Makanya Apaan abang sih, itu lihat Junta? matahari dulu, Bang. Jawab. Nah, kalau abang udah lihat matahari, Bang, maka biar Anda saya aja, rasakan biar panasnya saya itu aja. bagaimana, Bang. Kau rasakanlah matahari itu bagaimana, Bang. Juntak Enak ini udah banget kehilangan dulu, poinnya ya. ini.
Bentar sebentar. Bukan, kalian ini menghayal terlalu Cuma tinggi. ini- Udah ini pertanyaannya udah salah. orang- Sejak udah kapan orang yang Yesus itu udah nggak lapar? waras ini. Gimana yang bisa ada tanya orang yang kedua. baca Saya Alkitab mau di tanya, depan saya dia Makanya kalau sebutkan kita word by wordnya membantah saya menghayal harus yang juga. komprehensif gitu coy. Junta. Buat Junta. pertanyaan itu juga harus punya logika. Logika seperti apa bang? Logika seperti manusia. Kalau saya Bang, berbicara Bang Juma. berinteraksi dengan abang, Juntak, abang nyambung. Juntak. Gini, Bung, Abang Bung, nyambung kalau Anda sama saya. mengatakan Itulah Yesus interaksi yang itu benar, tidak Bang. lapar, banyak dalil Tapi dalam dalam kitab pertanyaan saudara, abang itu, Yesus lapar. Lukas Sejak kapan 4, Yesus lapar? Matius Katanya saya bilang, 21, Markus tuh, 11. Nyata 5. sekali dikatakan di sana Yesus itu lapar. Isinya apa bang? Tadi saya sudah membacakan isinya pun Anda tolak, bahkan original Tolong teksnya pun Anda isinya tolak. apa bang? Kenapa? Karena Anda menginginkan Yesus itu adalah Tuhan yang dipersembahkan kepada Dewa Molok. Itu yang Anda mau sebenarnya. Padahal Mau lari datanya kan kemana, sudah sangat Bang? jelas tuh, Bung. Mau lari 5 kemana sih? roti dan 2 ikan. Artinya kenapa saya Diturunkan bisa aja, seperti akhi. itu? Bang, Dia orang-orang rela yang tidak bisa berkorban dialog demi diturunkan umat aja. manusia. Naikkan Nggak Kristen waras, yang Abang. sedikit Bang, Bang, tidak bilang dulu. pengetahuan. Tuhan Yesus Buang-buang Ya. ilmu Bang Bang. Zuma. Iya, iya. Ya, Bentar, Anda Bang. itu Naikkan yang berbeda. Kristen yang agak berkelas sedikit. Tolong Bang Juma kasih waktu sama Juma ini. Bang. Ya, silakan. Anda telah gagal paham. Ya. Menurut kamu yang sukses yang mana? Janu, saya tanya Janu. Ya. Janu, menurut kamu ya. Coba Ya. Anda sebutkan tadi Bentar, tentang pohon ara yang dikutuk itu terhadap Matius berapa? Nah, Bang Suma? Anda tahu dalilnya aja nggak tahu. Kayak mana Anda bisa membantah Oh, ajaran kitab Anda makanya sendiri? saya itu kan aja bang. Saya tahu, saya dari awal saya sebutkan. Kalau kisahnya saya tahu, cuma ayatnya yang saya sering lupa bang. Karena saya bukan Iya, penghafal. karena Anda cuma menjadi Kristen karena doktrin dan dogma, bukan karena proses belajar. Jangan berasumsi bang. Yang baik-baik aja lah bang ya. Kalau Ya, Anda saya mau- menjelaskan mau apa menghujat, adanya. ya Saya menjelaskan apa Kalau- adanya. Itu kalau kamu- bukan menghujat itu. Ya kalau kamu mempercayai Al-Quran berdasarkan dongeng Muhammad, saya bilang begitu bang. Kalau kamu mau menghujat begitu. Ya silakan aja. Anda Ya, kan udah sudah. tahu Ya, tentang sudah. Al-Quran. Membacanya pun Ya. nggak bisa. Jadi Ya, kalau sudah. Anda berbicara Sudah mengenai benar. apapun tentang Ya Al-Quran ini sama aja dongeng saja. Muhammadmu bang. Saya Yesus akan- aja kalian saya hujat. Jadi, Iya, jadi makanya saya saya- tidak heran kalau Anda menghujat Al-Quran. Iya betul lah sudah. Nah, bagus. Terima kasih Anda sudah mengakui betul. Nggak baik bang Oke. ya. Begitu itu nggak baik bang. Mm. Nah, Markus 11 nomor 12. Coba Anda baca. Markus 11:12 ya. Ya. Kita baca. Terus Ya, supaya semuanya dengar. Markus 11 ayat 12 bang ya. Iya. Yesus mengutuk pohon ara. Saya bacakan ya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Berarti Yesus ini kondisinya bersama murid-muridnya ya bang ya. Ya. Dan jangan dibantah dong. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu itu tiba di situ Kang ia Chan, tidak mohon mendapat maaf, apa-apa. gantian Kang Chan. Ada yang mau naik sebentar ya, Kang Chan turun dulu. Silakan Ya, dilanjut. Selain daun-daun, sebab memang bukan musim buah ara. Itu jelas ya, sudah disebutkan. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Makna jangan lagi seorang pun makan buah dari selamanya itu bagaimana menurut Anda Pak? Iya, Yesus itu mengutuk pohon ara sehingga menurut data yang ada di kitab saudara, pohon ara itu tidak berbuah kan gitu. Tapi itu tidak ada bukti. Tidak ada bukti, selanjutnya kan nggak ada bukti. Cuman Yesus katakan, jangan lagi seorang pun makan buah selama-lamanya, buahmu selama-lamanya, kan gitu ya. Nah, apakah ini kemudian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan? Kalau karena data ini kemudian membuat dia menjadi Tuhan, berarti Paulus juga Tuhan. Karena di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus mengutuk Yesus. Bang, udah bang, Kan bang, gitu. bang, stop Oke. bang. Ya jangan Jadi jangan gugur di situ. Bang. Nggak baik bang, nggak jelas itu berarti bang. Anda mau mengkaburkan dengan narasi-narasi Anda. Saya itu udah bosan dengan Anda hal yang ingin begitu, Bang. yang Anda ingin jual di sini apa? Kan Yesus itu firman menurut saudara. Iya, Dan iya, saya iya, betul. dan saya membuktikan bahwasanya menurut Markus 11 Yesus bukan firman, dia manusia Bukan. biasa yang nggak tahu apa-apa.
Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus tidak tahu apa-apa, Bang? Lah, ini dia lapar, ingin hilangkan rasa laparnya. Sementara Tuhan yang benar ketika menghendaki sesuatu, cukup dia memberi perintah. Mazmur 33 nomor 9. Sebab tanya, Tuhan Bang, berfirman, maka semuanya Bang. jadi. Tuhan Bang memberi Suman, perintah, maka semuanya ada. Yesus sifati nggak sifat seperti itu? Tidak. Allah kamu maha tahu nggak, Bang? Loh, kenapa jadi ke saya? Ini berbicara mengenai Saya tanya firman. balik sama kamu. Saya tanya balik. Saya kasih perbandingan. Allah kamu maha tahu nggak? Biar Jelas. debatnya seimbang, Bang. Jelas. Allah maha tahu. Jelas, Iya. pasti ya. Ketika Muhammad ditanyakan, Ikro, apakah Allahmu tidak tahu bahwa Muhammad buta huruf? Oh bukan, di situ tidak sedang ingin ditunjukkan tulisan. Ya udah Bang, ya sudah selesai Bang ya. Ya ampun. Mulai Ya menghujat ampun. kau Janu. Ya Dan ampun. menghujat Janu. Gimana Janu ini? Iya. Padahal di dalam kitab saudara, kitab yang Anda gunakan sekarang ini dalam bentuk Anda terjemahan dikata. berpersepsi. Dengarkan, Anda dengarkan, Bung. berpersepsi. Bung, dengarkan saya, Bung. Di situ adalah bahwa dalam konsep di sini Yesus itu membuang siapapun yang tidak berbuah, dia akan dibakar. Orang yang dibakar menurut Yesus adalah orang Yang yang tidak membuat menghasilkan kejahatan, yang memanggil Orang Yesus yang itu tidak sebagai menghasilkan Tuhan. Iya, tidak menghasilkan buah itu kejahatan, Bang. Maksudnya buah yang mana? Ketika Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan kurban, buah Anda apa? Hewan manusia. Itu betul. Buah Di Anda mana sudah Yesus betul itu. mengajarkan? Di mana ada Yesus mengajarkan berkorban manusia? Loh, Yesus justru tidak mengajarkan kurban manusia, dia mengajarkan kurban hewan. Di mana Yesus mengajarkan berkorban hewan? Matius 8 nomor 4. Matius? 8 nomor 4. Ini orang status masih belajar ini. Ya, jadi kamu Janu bersyukur ada Jangan diskusi seperti ini. Iya, makanya Kalau kamu boleh. Sebentar. Kalau orang ngomong nggak ada itu Janu, kalau Ya. Bang Zuma ngomong itu dengerin dulu Bang, gitu ini loh. kalau- Dicatat begini kalau perlu, keroyokan, ambil Bang, pulpen, ambil Iya. kertas. Kalau ada begitu diskusi. kesannya Oh, keroyokan, Bang. terus. Ya. Janu, enggak ngeroyok ini, saya kasih tahu. Enggak Bang, satu Ya. lawan satu Bang Zuma sama Janu gitu Iya. loh. Kamu Boleh, malah ayo. ngerojak. Iya. Ini diskusi sambil kamu mencari ya. Kamu renungi. Kalau kamu nggak ada diskusi seperti ini, maka kamu nggak akan baca-baca Alkitab. Kamu hanya mengikuti gereja-gereja gitu. Baca Alkitab gitu. Betul, betul, betul sekali. Pada berasumsi semua sih, ya. Yang sehat lah ya, yang Loh, sehat aja. faktanya orang yang banyak nggak ke gereja itu ya banyak. Udah Mas Nggak mau. Udah Mas nggak Bagus, mau kembali ke topik gereja, aja lah. Udah kembali ke topik aja lah. Silakan Bang Zuma. Ya, tentang pohon ara. Itu pohon lebih suka ara, sama Bang. saya. Itu mengajarkan tentang pengertian Yesus bahwa pohon ara yang tidak berbuah itu akan dibinasakan. Sama halnya Matius dengan 8 tadi, murid-murid Matius 8 nomor 4 Yesus. gimana? Mau lari ke Ya. sana? Mana? Matius? Tadi kan Matius 8 nomor 4. Yesus memerintahkan berkurban pakai hewan. Mana? Lalu Yesus berkata kepadanya, Loh, ingatlah, nggak tahu lagi engkau kan. memberitakan Kasih tahu hal ini ayatnya kepada Cuma. Aduh, tidak bisa online. Bagus. Saya tidak Mas bisa, Bagus. karena saya belum itu. Biarin aja satu Ya. lawan satu aja, biarin. Silakan Bang Zuma. Mas Janu, silakan. Ingatlah, jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Begitu. Di mana di situ disebutkan hewan atau apa? Ya, korban persembahan Musa itu apa, Bang? Manusia atau hewan? Abraham itu mempersembahkan anaknya, Bang. Iya, tapi kemudian diganti oleh Tuhan dengan persembahan apa? Perintah Tuhan itu pertama anaknya, Bang. Iya, bukan untuk nebus dosa. Bukan untuk Loh. menghapus dosa, tetapi untuk menguji ketaatan. Nah, kemudian Tuhan mempersembahkan kurbannya. Apa kurban Tuhan pada saat itu di Kejadian 22? Hewan atau manusia? Itu ada perintah, Bang. Tinggal Iya. kita manusia. Karena itu jalan untuk Tuhan memang, Bang. Iya, Manusia sekarang yang itu bisa menjalankan dengarkan. Tuhan menguji Abraham.
Tetapi Iya. kemudian Tuhan ketika mengetahui ternyata Abraham itu taat kepadanya, karena Betul. Tuhan jijik terhadap persembahan darah manusia, Tuhan Di menggantikan mana manusia Tuhan itu jijik dengan darah manusia, Bang? loh. Di mana dikatakan begitu, Bang? Kalau ada Siapa dalilnya yang dalil, gimana? Kalau ada dalilnya gimana? Tuhan jijik dengan persembahan darah manusia. Gimana, Bang? Nah itu, oke, saya akan tunjukkan kepada Kamu saudara. sudah luput, Bang, ya. Di sini Matius 6 ajaran Yesus tidak mengatakan hewan, Bang, ya. Sudah luput satu ya. Loh, Sudah, ya. bukan Matius 6, itu Matius 8. Yesus Ya, mengajarkan Matius 8. mempersembahkan persembahan Musa. Persembahan Iya, Musa itu betul. apa? Dengar, saya tanya Iya. dulu. Di sini Saya Musa tanya juga, dulu, Bang. saya tanya dulu. Tolong dijawab jujur. Persembahan Musa itu apa? Abraham mempersembahkan anaknya juga. Musa yang kutanya. Karena Yesus mengajarkan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kutanya samamu. Iya, Musa kan yang menulis Musa, kitab Kejadian ditulis Musa, Bang. Saya ulang. Oke. Musa memerintahkan mempersembahkan hewan ternak atau manusia? Di mana Musa mengatakan harus ternak, Bang? La haula wala quwata illa billah. Imamat 1. Oke, Imamat 4. Yang lebih lengkap itu di Imamat 4. Itu hewan Imamat semua di tuh. mana? Imamat 1 apa? Imamat 1 nomor 2. Di mana, Bang? Imamat. Ini baru belajar ini ya. Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari hewan ternak. Disebut malah di situ lembu, sapi, kambing, domba. Iya. Nah, Yesus memerintahkan mempersembahkan apa yang diperintahkan Musa. Berarti Yesus memerintahkan mempersembahkan apa? Hewan atau manusia? Hewan. Itu perkataan Musa apa Imamat, Bang? La haula wala Imamat quwata itu dari illa mana? billah. Loh, sama aja, Bang. Kamu Anda bilang ya, kalau Imamat itu kalau yang dipersembahkan Abraham itu bukan dari hasil Musa, bukan, Bang? Ini kayaknya anak sekolah minggu. Boleh. Ayo. Sekolah minggu pun tidak. Ini orang-orang ini aja. Orang ini. Baru masuk Kristen gitu. Doktrin dan dogma nggak belajar. Iya, boleh Bang. Makanya jelaskan biar saya jadi pinter begitu, Bang. Apakah Iya, Imamat jadi- itu Musa? Waduh. Imamat ya Musa, kan itu Torah yang Iya. diberikan oleh Pelakunya apa Hashem. Musa, Bang? Pelakunya apa Musa? Moshe Rabenu. Moshe Rabenu Sebabnya dia dalam- bilang dalam- kalau di Abraham mempersembahkan itu ke Musa. Oh, katanya. nggak ada. Abraham Avinu nggak pernah mempersembahkan manusia. Kan diganti dengan korban Anaknya itu binatang. yang dipersembahkan atas perintah Allah itu apa, Bang? Enggak, yang dipersembahkan akhirnya kan binatang. Iya, akhirnya binatang, tapi itu perintahnya manusia, Bang. Oh, justru kalau dia jadi manusia akan jadi legitimasi, jadi melegitimate kalau korban manusia itu adalah perintah Tuhan. Jadi seakan-akan itu adalah korban perintah Tuhan. Berasumsi lagi kalau Tuhan memang berkehendak, Bang, itu mau manusia mau apa itu bisa. Nggak ada Bang. korban Ada. manusia, nggak ada. Astaga, nggak ada nih. Makanya lihat di dalam- Sekarang, Bang, di sini, Bang. Kalau pengertiannya dari situ, ini yang ditebus itu manusia, Bang. Kalau nggak ada mau orang nebus dosa karena dengan- ini penebusan satu-satunya dan selamanya, Bang. Oke, sekarang kita buka ulangan Keluaran 24 ayat 8, coba tolong dibukakan saudara Akhi Juma. Nanti kita lihat bagaimana perpindahan dari korban binatang. Ulangan berapa, Bang Bil? Keluaran 24 ayat 8. Keluaran 24 Ayat 8, ya. Coba dibacakan. Nanti kita akan lihat pergeseran di mana korban yang dilakukan oleh orang Israel itu adalah binatang, dan begitu kita ketik tanda kakinya itu jadi Yesus korbannya. Jadi seakan-akan Yesus itu binatang gitu, disamakan dengan binatang. Padahal kan nggak begitu. Iya, betul. Coba. Kita itu aja pakai tekstual proof aja. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian
yang diadakan Tuhan sebelumnya kita biar tahu itu binatang apa, darah apa. Berarti 24 nomor 7 ya. Ini suara si Sidik, banyak kali akunmu Sidik. Diambilnya lah kitab, ya kan? Diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan, gitu ya Bang? Iya, terus darahnya darah apa coba tuh sebelumnya? Naik lagi ke atas lagi. Naik lagi 26, sesudah itu Musa mengambil sebagian dari itu darahnya kepada pasu, sebagian darah itu disiramkan mesbah. Berarti 25 ya. Kemudian disuruhnya maka korban ya. 24 nomor 5. Kemudian disuruhnya darah lembu ya, darah lembu. Orang-orang muda dari bangsa Israel. Darah lembu. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelihnya lembu jantan. Secara tekstual Mose Rabenu itu memberikan informasi kepada kita bahwa yang dikorbankan adalah lembu. Nah, kita klik ada tanda kaki di situ di ayat 8 tadi. Itu kita klik di perjanjian baru jadi Yesus. Coba diklik. Ada tanda kakinya tuh. Ada catatan kakinya, diklik itu nanti keluar. Inilah darah perjanjianku yang tercurah di kayu salib. Jadi kan ini nggak masuk. Itu untuk dewa Molok itu. Nah, makanya apakah Yesus itu binatang? Kan bukan. Nggak sejajar dong Yesus dengan binatang. Gitu. Mulia mana Bang? Binatang sama manusia Bang? Itu ada footnote-nya dipencet. Iya, mulia mana manusia dengan binatang? Di mata Tuhan semua ciptaannya adalah mulia lah. Jangan munafik lah Bang. Manusia mana kata Al-Quran kamu adalah manusia yang paling. Enggak, Al-Quran bukan kitab saya. Saya bukan seorang Muslim. Beliau Yahudi. Yes. I'm not Muslim. Ya, yang Muslim aja yang jawab kalau begitu. Lo enggak, ini kan kitab saya, kitab Torah itu kitab saya loh. Lah iya. Kotak. Kalau kamu bilang kitab saya kitab Torah, kamu Yahudi? Iya, saya Yahudi. Yahudi mana ada Yahudi Indonesia? Oh ada, makanya kurang piknik. Yahudi itu ada di Iran, ada di Irak, ada di Yaman, banyak Yahudi. Berarti itu KW ya Bang ya? Karena Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi Bang. Kalau yang ini aja dibilang KW, gimana dengan kalian? Sekarang ini aja. Kristen KW, kamu Kristen. Coba bagaimana kamu terangkan Musa di dalam kitab Taurat memberitahukan, menginformasikan kepada kita bahwa Tuhan memberikan firman kepadanya bahwa korban itu binatang. Kenapa kalian berubah menjadi korban manusia, itu Yesus yang ada kalian sembah sebagai Tuhan? Saya tanyakan Bang, mulia mana manusia dengan binatang? Oh, manusia dong. Manusia. Nah, betul. Ya terus ya, perintahnya kan bukan korban manusia, Bro. Kalau Yesus kalau Tuhan berkehendak mengorbankan manusia untuk semua dosa nggak ada. Kok tidak ada Bang? Nggak ada korban manusia. Kok tidak ada korban manusia? Yang ada korban manusia itu dewa Molok ada. Mau kata siapa? Oh, coba aja buka. Kok nyampe ke dewa Molok segala Bang? Ya karena dewa Molok itu. Sedangkan Yesus itu manusia yang firman-Nya Allah sendiri Bang. Oh enggak ada, Yesus itu ciptaan Tuhan. Kalau bicara sama Yahudi memang dari dulu begitu Bang. Dari zaman Yesus pun Yahudi itu udah menolak Yesus Bang. Dan sudah ditetapkan Bang bahwa batu penjuru itu akan dibuang oleh orang Yahudi. Yesus mau dijadiin apa? Mau jadi nabi enggak? Bagi kami mau dijadiin Mesias itu udah Bang. Mau dijadiin Tuhan apalagi enggak bisa. Kan udah tertulis Bang. Di kitab saya sudah sudah memahami itu sudah. Kan kitab kalian kitab yang anti Yahudi memang. Dia datang ke milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mengakuinya, kan udah jelas Bang di situ yang Yesus kata. Sekarang yang mana-mana udah fokus aja di mana hukum kalian ganti loh, itu korban binatang jadi korban manusia itu gimana ceritanya? Ajaran Yesus Saulus sendiri yang berkata Bang, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tapi dia mengambil itu dari Torah. Di Torah sendiri menginformasikan bahwa itu korban binatang. Ayo, jadi nggak masuk kalau kalian mau klaim itu di dalam Torah.
Tuh. Nggak masuk. Ini Mazmur saya 5 nomor bicara 6. bukan di dalam Torah, Bang. Saya bicara di dalam Injil, Bang. Makanya Injil itu Mazmur 5 mengklaim nomor Torah. 6. Coba Aki. Bang. Aki coba dipencet tadi Keluaran 11 ayat 8 itu ada tanda kakinya dipencet. Itu ada merujuk ke kitab PB. Jadi Keluaran kitab berapa? PB itu Keluaran 11 ayat 8. Keluaran 11 nomor 8 ya. Nah, itu kan ada footnote-nya, ada tanda tuh dipencet. Nah, inilah darah yang aku curahkan. Iya. Keluaran 11. Ya. Coba lihat ada tandanya dipencet itu ke perjanjian baru. Keluaran 11 nomor 8. Keluaran 11. Mungkin bukan Keluaran 11, Akhi. Keluaran 11 itu. Ayat 24, sorry 24 ayat 8. Keluaran 24 ayat 8. Keluaran 24. Ada footnote-nya. Jadi kita rekonstruksi bagaimana klaim korban Yesus itu sebagai pengganti binatang itu gagal jika disandingkan dengan apa yang mereka mau tujukan sebagai klaim di dalam perjanjian lama gitu. Keluaran 4 nomor 8. Coba. Bang, saya open cam ya. Iya. Di open cam ya. Jadi semua bisa lihat bagaimana sistematis itu dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk merubah seakan-akan korban manusia itu bisa menghapus dosa. Ini dia catatan kaki di mananya, Bang? Aduh, saya ada tanda bintang itu. Bintang di sebelahnya merah kan ada bintang itu. Kalau Anda yang nggak bisa online nggak bisa. Keluaran Roma, masuk di Roma ya kali ya. Roma Star ya. Bukannya Anda buka itu bukan Alkitab. Nggak bisa, nggak ada di situ. Kita pelai aja itu, pelai yang di HP kan. Alkitab pelai ada, karena itu buatan itu adalah rancangan untuk mempermudah itu. Bentar. Layanan itu. Layanan live, Bang. Bukan dari Lay. Bentar. TB Lay. Jadi kita bisa membuktikan bagaimana secara sistematis mereka membuat doktrin ini gitu dan mengambil dari PL gitu. Dan untungnya PL itu tidak mengkonfirmasi apa yang diklaim oleh perjanjian baru soal itu. Kalau mindsetnya beda ya berbeda begitulah, Bang. Begitu aja. Inti konsepnya. Ada tanda bintang nanti dipencet. Jadi kita bisa ada pembuktian gitu. Ya sudahlah, yang Kristen itu cuma saya, jadi nggak usah dibuka. Saya udah tahu, sudah paham udah. Buat apa ditampilkan lagi? Enggak, supaya kita punya pembuktian. Jadi orang di bawah bisa teredukasi. Kalau klaim Kristen terhadap perjanjian lama itu sangat tidak beralasan. Kalau mindsetnya ke barat, kita mindset ke timur, ya begini jadinya kan begitulah aja, Bang. Bingung juga ya kalau yang bentar ya. Saya belum pernah buka lain ya. Ya kita download, Abang harus download Alkitab, Bang, baru bisa buka. Ini ya, Keluaran 24 nomor 8 ya, yang bintang ini ya. Bukan, Bang. Yang mana sih? Saya nggak tahu kalau yang Alkitab dulu, Bang. Download Alkitab dulu, baru di situ akan terbuka secara keseluruhan. Kalau itu sih bukan Alkitab. Aksi Zuma bisa buka nggak? Saya lagi nggak ada ini. Buka ini ya, keluaran berapa? Keluaran 24 Tapi juga kalau yang di catatan kaki, Bil. Tapi nanti saya pelajari dulu ya gimana. Keluaran 24 ayat 8. Coba Ini dari download. Keluaran 24 nomor 8. Ya. Tapi biasanya bentar. Iya. Nah, ya boleh coba cek. Bang Bil, dia kalau masuk di perjanjian baru apa bunyinya? Keluaran 24 ya. Inilah perjanjianku yang aku curahkan bagi dosa-dosamu. Inilah perjanjianku yang aku Matius, bentar ya.
Matius pas itu dia. Ya Matius 26 nomor 28 kali ya. Ya saya nggak ada yang punya LAI nih. Tar. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan bukan itu ya bang? Bukan. Inilah darah perjanjianku yang kucurahkan di kayu salib. Ayat berapa? Inilah dari Ya ampun, ribet kali. Keluaran 24 ayat 8. Itu aja terus. Bang Juma ini padahal apa loh? Ayo keluaran Iya, udah 24. jelas itu Keluaran 24 nomor 8. Ya saudara Billy cuman mau menunjukkan bahwa Lai salah memahami Keluaran 24 nomor 8 dengan menggantikan binatang dengan Yesus. Iya, begitu. Mana ada tanda kakinya nggak tuh footnote-nya? Ini kemudian Oh iya Musa ada. Ibrani kemudian Musa 9 nomor 20. darah itu dan menyiramkannya Dengan pada Markus bangsa 14, itu 24. serta berkata inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Coba dibesarin dulu. Ini kan Keluaran, nanti klik di sini maksudnya. Begitu biasanya sih saya cari begitu. Makanya saya nggak ngerti catatan kaki ya. Yang begini coba di. Nah, ini kan udah ya. Nah, ini kan Keluaran 24 nomor 8. Nah, ini di sini Ibrani di sini gitu. Ibrani 9 nomor 20 gitu biasa saya cari. Kan gitu. Nah, ini itu ya kan? referensi namanya Bang. Di situ bukan Inilah cuma- darah perjanjian yang ditetapkan kan, Mambil? Di situ ada Matius 26, astagfirullah. 28, ada Lukas 14. Udah Bang, udah ada tahu Lukas bukan 28, begitu cara cekak. Udah saya sudah tahu itu ada tahu. Ibrani. Cuma Bang Billy bilang catatan. Jadi sambil berkata inilah darah perjanjian yang ditetapkan gitu ya, Bang? Iya, dia larinya ke situ. Ah iya. Larinya ke situ. Markus 14:24 juga. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang. Itu cuma adalah rekayasa yang mereka buat. Betul. Yang tadinya hewan berubah menjadi manusia. Untuk siapa? Sementara di Mazmur, apakah Yesus nanti kan akan jadi pertanyaan apakah kalian menganggap Yesus itu seperti hewan gitu kan begitu iya, kurang benar. lebih. Memang Apakah dianggapnya, menyamakan Yesus akhi. itu dengan hewan. Makanya Ya, Yesus makanya, mereka Bang. sebut dengan anak domba. Makanya sebut Bang, dengan di anak situ domba. Yesus itu disebut anak domba Allah, Bang. Nah, itu kan. Itu kan menghujat. Loh, Mereka menyebut Yesus sebagai anak hewan. iya, itu anak domba Allah. berarti situ kan Jadi di muka Allah itu. berarti harusnya Iya, Yesus berarti di harusnya muka Yesus Tuhan. anak Yesus berarti itu anak harusnya korban Yesus Allah, anak lembu Bang. Allah. Iya, harusnya Lembu lembu. Allah harusnya. Bukan domba, karena kalau Iya. domba itu hanya orang per orang. Kalau lembu itu baru untuk banyak orang gitu. Oh, begitu ya, Bang. Ya. Oh iya, baca Imamat 4. Aduh, Bang, bernarasi kok kayak anak TK aja kamu, Bang. Loh, itu Kalau dia kaidah anak loh, TK itu kamu syariat. bisa, Bang. Aduh. Itu aturan. Kamu tidak berbicara hanya berdasarkan keinginanmu aja, Bang. Enggak. Di Imamat 4 itu diatur. Di Imamat 4 nomor 1 sampai 2, ketika seseorang berdosa dan kedudukan orang ini jelas sekali sebagai tokoh, imam dia. Imamat 4 13-14, jika seorang itu adalah seseorang itu yang bersalah, kemudian semua orang atau semua kaum, semua bangsa, maka yang dipersembahkan adalah lembu jantan. Kalau domba itu tarafnya di dalam Imamat 4:22 nomor 23, kalau itu adalah seorang saja tapi dia adalah tokoh. Tapi kalau dia manusia atau rakyat jelata baru disebut kambing domba betina. Nah, yang berdosa ditebus oleh Yesus ini kan banyak orang, Kristen miliaran, harusnya lembu jantan. Maka itu, Bang, ya di sini udah Ya disebut domba betina ya, Bang, bukan domba Janus Santoso ya, Bang ya. Sendiri, Iya. Bang, untuk semua bangsa dan tidak ada lagi pengorbanan, Bang. Itu sebesar begini, Gunung Bang, selesai, Bang. Kalau Quran kamu berkata bahwa Quran disempurnakan, kalau Yesus berkata itu korban yang disempurnakan, kamu mau ngomong apa, Bang? Yang mengatakan Yesus korban yang disempurnakan itu kan kalian, penganut ajaran Dewa Molok. Tapi Yesus kan tadi mempersembahkan darah hewan. Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Ini data, bicara kita pakai data. Jangan asumsi doktrin. Ini, Bang, yang dikatakan oleh Yesus, Bang.
Sebab itu inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu sudah selesai untuk banyak orang, Bang. Udah. Ya, darah yang dimaksud Yesus di sana itu adalah anggur. Dia malah tunjuk anggurnya. Dan inilah Dia dagingku yang ditunjuk iya. oleh Yesus di sana adalah roti. Sementara kalian betul. darah beneran. Daging Yang Yesus mana darah beneran untuk Bang? kalian. Siapa yang makan darah beneran, Bang? Lah, bukannya Yesus ditumpahkan darahnya, disembeli malah dia. Iya, tapi siapa Ah. yang minum, Bang? Bung, Loh, Bang. Ayo, dengarkan, Bang. dengarkan. Tidak ada Bani Israel itu minum darah, nggak ada. Jadi ketika Bani Israel diminta untuk mempersembahkan hewan kurban, mereka tidak minum darahnya. Kok larinya kamu mengatakan inilah darahku, inilah dagingku? Ya, Yesus di situ mengajarkan pada saat perjamuan anggur dan roti. Datang Kristen ini dari Roma dan Yunani mengajarkan ya Yesus itu harus jadi korban betulan, dan itu fakta. Yesus kalian korbankan. Siapa yang bilang saya mengorbankan, Bang? Loh, jadi buat apa Yesus itu mati kalau bukan untuk korban kalian? Efesus 5 nomor 2. Siapa yang mengorbankan? Orang Kristen. Lah iya pasti. Siapa lagi? Loh. Mana bisa, Bang? Efesus 5 nomor 2. Mana Dan bisa, hiduplah di Bang? dalam kasih, sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Yang jadi masalah di sini Theos yang mana? Karena Theos itu betul, Bang. banyak. Theos itu Bang, artinya Tuhan, Di mana dewa. orang Kristen menyembahkan Yesus, Bang? Dengarkan saya. Loh, Bang, jawab, Bang. Dengarkan. Di mana orang Kristen Pada menyembahkan saat Yesus itu dikorbankan di atas tiang salib, pentuhannya yaitu Kristen itu memang belum ada. Belum. Oke? Yang membunuh Yesus di atas tiang salib itu adalah tentara Romawi. Oke? Untuk apa? Untuk apa prosesi itu dilakukan? Untuk menebus siapa dari dosa waris? Untuk menebus siapa? Dosa manusia, Bang? Enggak, itu dosa kau aja, jangan semua manusia. Dengarkan. Dosa manusia, Bang. Tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus. Dengarkan. Tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus, dan yang mendapatkan kemenangan di sana adalah Kristen. Betul? Betul. Yang mendapat kemenangan ada kalau semua orang menerima Yesus. Enggak usah kau libatkan orang waras enggak akan mungkin mau menerima Yesus sebagai persembahan kepada Tuhan, enggak mungkin. Oh iya, berarti yang menyembah dongeng Muhammad itu waras gitu, Bang. Nah kan mulai panik. Betul. Ini kita berbicara mengenai dalil. Bang, kamu dihujat nggak mau, itu mental kamu. Ini Bang. bukan menghujat, ya Allah ya Karim. Tentara Romawi menyalibkan Yesus, dan hasil daripada penyaliban itu Kristen panen. Dosa warisnya ditebus. Betul atau tidak? Pertanyaannya, tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus ini kepada Theos mana? Kalau Tuhan kami, baik itu yang diperkenalkan oleh para nabi Bani Israel maupun kami di Islam, tidak pernah meminta persembahan darah manusia. Kata siapa, Bang? Yesus itu tidak kenal dengan Allah yang kamu sembah, Bang. Ya itu menurut saudara. Itu pernyataan kamu, Bang. Itu menurut saudara. Itu pernyataan kitab kamu, Bang. Loh, di dalam kitab kami justru Nabi Isa alaihissalam itu dituntut. Apakah kamu yang mengajarkan orang Kristen menyembah engkau selain daripada aku? Apa kata Isa alaihissalam? Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka, ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bang, haram jadah lah, Bang. Kau mengatakan bahwa Isa itu disamakan dengan Yesus, itu haram jadah, Bang. Ya saya juga mengatakan begitu, haram jadah juga. Tetapi kalau kalian menghilangkan identitas Isa, yang adalah Iso, yang adalah Yesua, kalian mau larikan kemana Yesus itu? Kecuali ke Dewa Zeus. Ayo, jawab saya. Haram jadah, Bang. Karena ya saya juga mengatakan haram janda. Haram jada. Oh, ngejek kok, Bang.
Enggak. Kok ngejek Saya aku, mengatakan itu. Kenapa? Itu kan Mana para ada janda- utusan para Tuhan janda itu protes dipersembahkan loh, Bang. darahnya Kamu kepada bilang dewa? Janda itu para janda protes loh. Banyak janda di sana sebab Bang. Nah, kan mulai panik dia. Sekarang pertanyaan saya yang Anda belum jawab. Jangan ngimpi lah Bang. Kamu berkata Yesus adalah Islam itu pengikut. Kalau SWT itu mimpi. Jangan Bang. juga Anda mimpi bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus yang adalah dewa Zeus yang kalian persembahkan kepada Molok. Jangan mimpi. Ada. Dewa Zeus dari mana Bang? Loh, Mimpi dari mana? Yesus itu coba ajarkan saya. Dari mana Kristen mendapatkan nama Yesus? Coba ajarin saya. Dapatkan nama. Kalau itu adalah translate dari bahasa Bang. Coba Anda translate dulu dari kata apa dalam bahasa Ibrani atau Aramaik kata Yesus itu. Coba. Enggak memperpanjangkan itulah Bang. Itu dari Nah. translate sama aja. Ya udah. Kembali ke tadi masalah firman di Mazmur 33 nomor 9. Saya mau itu klaim kamu bahwa Yesus itu utusan Allah kamu itu dari mana kamu dalilnya? Loh, kalau Yesus itu bukan Isa, lalu kalian mau menisbahkan Yesus itu kepada siapa? Coba. Saya balik. Lalu kamu menisbahkan Isa itu kepada siapa, Bang? Isa itu adalah sosok utusan Tuhan kepada Bani Israel yang mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Iya. Kalau Yesus berkata dia diutus oleh Bapaknya, apakah Isa juga diutus oleh Bapaknya, Bang? Bapak dalam perspektif ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan didikan kepada Yesus utusannya berkata seperti Bapa, Bang. dengarkan seperti ayah mengajarkan kepada anaknya. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi istilah Bapak di situ bukan jelas berarti itu, Bang. Bapak beranak sehingga utusannya disebut anak Tuhan. Betul, Bang. Nah, Benar. terus apa permasalahannya? Apakah kamu mengakui Bapa yang disebut oleh Yesus itu Allah yang kamu sembah? Kalau dia yang menciptakan langit dan bumi, betul, itulah Tuhan kami. Karena tidak ada Tuhan dua, hanya satu. Yesus menyebutnya Bapa, Bang. Kamu Iya, akuin nggak? Yesus menyebutnya Bapa. Kenapa? Karena Kamu tradisinya dia, orang yang intim kepada Tuhan itu disebut Bang. sebagai anak Tuhan. Iya, kamu akui itu enggak? Loh, saya kan sudah mengakui Amsal 3 Akui nomor ya, 11 jelas ya. 12. Orang Akui yang ya. disebut utusan adalah orang yang disebut sebagai anak Tuhan, laksana ayah kepada anaknya yang memberikan Mengakui ajaran ya. didikan kepada anaknya. Yang Bahwa jadi dia- masalah itu di Anda. Anda mengatakan anak Mengakui Tuhan itu kan. Tuhan. Padahal anak Tuhan itu Mengakui adalah kan. kekasih Tuhan, orang yang intim, orang yang akrab. Kami menyebutnya orang soleh. Begitu, mengakui kan? Ya, bahwa Yesus itu menyebut Allahnya dengan Bapa. Ya. Iya, saya akui di Mengakui. kitab Anda itu seperti itu. Betul. Iya. Kamu mengakui enggak bahwa Allahmu itu bukan satu di antara tiga? Yes, saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang Kristen menganggap Allah itu, Yesus itu adalah bagian dari tiga Tuhan, bagian daripada Tuhan. Dalam arti kata menjelaskan bahwasanya Bang. kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah satu dari Allah. Gitu. Satu di antara tiga itu siapa, Bang? Yang dimaksud di situ, Bang? Lari kemana-mana. Yang dimaksud di Kok situ lari adalah Dikasih Kok lari resep ini. kemana-mana, Bang? Anda tinggal Loh. jelaskan aja menurut hadis Jangan-jangan kamu. pasien saya yang kabur ini. Satu Ini di antara Anda tiga berbicara siapa? apa? Dengarkan saya. Sekarang Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Aduh, Tuhan yang benar. lompat lagi ya, lompat Bang. Jelaskan. Nah, oleh aja karena tadi. itulah Bang. Islam Al-Quran mengatakan kafir Kristen yang mengatakan Allah itu tiga. Allah itu bukan satu di antara tiga kan, Bang? Bukan. Allah itu Nah, satu-satunya siapa Tuhan. itu? Iya, Ah, siapa? terus? Yang disebut satu di antara tiga itu dalam Salah Baba. Kamu bahas firman kamu kabur. Kamu bahas Buat yang kurban resep dulu. kamu kabur. Jelaskan, Bang. Entah kemana-mana Buatin kau resep aja, perginya. Ini akibat Memangnya apa? kita Karena enggak kamu sempurna, mempertuhankan Bang. korban Katanya dewa kita- Molok. Beneran. Katanya Al-Quran itu sempurna. Bukan Bang, itu kebanyakan makan babi Bang. Lah. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Allah Bapa, Bang. Nah, Allah Bapa itu Yesus. Yesus adalah firman dari Allah, Bang. Saya tanya lagi kembali, Bang. Gimana sih ini? Masa Tuhan menjelma jadi manusia? Nah tuh yang punya kitab tuh lawan tuh. Silakan, akhi. Nah, sekarang saya mau tanya, di mana konsep Trinitas ada di dalam Torah? Coba. Bang, udah ada. Kalau mau main keroyokan nanti, Bang, ya. Kamu Yahudi udah. Kita berdiri kalau Yahudi Mabuk, bukan mabuk, ada di mabuk. Indonesia. Dewa Kamu Yahudi Molok kawin mabuk, di lagi mabuk. majalah, ya. Ya, Yahudi Nih kawin Yunus Dewa Molok lagi mabuk. Oh betul lah. Nah, Bang Suma, ayo Bang Suma, ayo. Satu di antara tiga itu siapa Bang Suma? jadi konsep Trinitas itu siapa yang Katanya ngajarin? kitanya sempurna Bang, ayo Bang. Aduh. Bang Juma lagi cari bodrek. Takut Ya, dia jadi- sama yang Bang punya kitab. Janus. Dia takut Bang sama Janus. yang punya kitab. Di mana tuh konsep Meledak. Trinitas? Meledak. Takut dia sama yang punya kitab, takut. Oleh jadi yang tadi yang saya Nyolong. katakan di dalam Mazmur 5 nomor 6 Bang itu ya. Suma. Katanya Al-Quran itu sempurna Bang. Engkau Satu di antara membinasakan tiga itu orang-orang siapa? yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Bang, Jadi Tuhan Bang jijik Suma. ya. Tuhan jijik Katanya terhadap Al-Quran itu Kristen. sempurna kan Bang. Satu di antara tiga itu siapa sih Bang, jangan nyolong bang, kitab orang. Bang, jangan nyolong kitab orang bang. Ini yang punya datang bang. Jangan nyolong bang. Ini di bawah ada Pak Pras Kristen ya? Yo, yang Kristen naik dong temenin Pak Janu. Soalnya Pak Janu itu mau ke toilet dia. Cuman gak ada yang Ya ganti. takutnya karena sendirian bilangnya dikroyok. Nanti gantiin saya. Mbak Plopirat Akhi, dulu gimana enggak, ya? di sini aja. Saya yang diturunkan. Orang bahasa. Jangan, aku aja turun, aku turun. Bang Juma jangan turun. Masa disebut ada sebutan gurunda tapi nggak bisa jawab itu gimana? Weh, sama aku sepele aja kali mulut terakhirnya jawab kamu nggak gurunda. mampu. Bang, hantam Sama bang. aku aja mulut terakhir kamu nggak mampu kok sama. Mohon maaf Bu Esti, nanti saya akan naikkan lagi kalau monggo dilanjut. Iya, jadi tadi minta data bahwasanya itu Tuhan jijik terhadap penumpah darah itu Loh ya. bang, kok lari lagi bang? Yang saya tanyakan, katanya ke Al-Quran itu sempurna. Yang disebut satu di antara tiga itu siapa bang? Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari tiga. Padahal itu siapa, kata Bang? Allah, dengarkan saya, Anda bertanya Al-Quran, saya jawab. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang satu, yaitu yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ini Anda masih juga Saya berani garis bertanya. bawahi bang. Saya pertanyakan, katanya kita kamu sempurna. Yang disebutnya satu di antara tiga itu siapa bang? Kan sudah dijelaskan tadi Allah. Iya siapa? Allah itu berarti bukanlah satu di antara tiga, begitu maksud kamu? Apa sih maksudnya Anda ini? Anda berkata bahwa Allah itu bukanlah satu di antara tiga. Betul. Iya, yang bukan itu, yang tiga ini apa saja, Bang? Oh, dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Ketika kemudian dikatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Janu takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Isa kemudian menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak patut mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi, apa yang aku katakan kesimpulannya adalah satu apa di antara yang tiga diperintahkan itu aku siapa, katakan, Pak? aku sampaikan.
Bang. Nggak, kesimpulan aja. Aduh, yang satu di antara tiga itu siapa, Bang? Nenekmu kiper, kan udah ku jawab. Data pun Iya, sudah ku siapa? Di situ sajikan. disebutkan siapa? Yang jelas aja siapa. Wa itu? iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta Jangan qulta tiap linnas. ruang, nggak paham bahasa Arab, Bang, saya, Bang. Loh, Siapa kalau Anda itu, tidak paham, Bang? kenapa Anda bertanya tentang Islam? Makanya saya tanya, Bang, karena saya tidak Loh, paham. saya sudah menjawab, tapi tidak ada perangkat di Gimana? kepala Anda yang bisa Bahasa- menangkap bahasa yang jawaban teknis. saya. Apa, Bang? Kamu bicara tanpa yang dipahami kayak orang bisu bicara sama orang bisu, Bang. Loh, begini Bung, Anda bertanya tentang komponen kapal selam, sementara Anda tidak ngerti istilah-istilah kapal selam. Apa itu Anda tidak makanya menyiksa ajari, diri Bang, Anda? saya, Bang. Ajari. Lah ini sudah diajarkan, tapi Anda nyolot. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, diam. A anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang, jadikanlah aku Allah, jadikanlah aku sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan juga ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi ada berapa yang disebut di situ? Ada 3 kan? Ibu, Isa, dan juga Tuhan itu sendiri. Masih bertanya? Mana? Yang di mana maksudnya? Kan di situ disebutkan Allah itu bukan satu di antara 3 di situ. Berarti di ini Gurunda di mana? Anissa mungkin 171 Ya? Gurunda. Ya kan tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara di data Berarti di situ pertama. disebutkan Yesus dan Maria begitu. Ya ini sudah disebutkan tadi. Anda katanya mau diajarin. Terus ada di mana ada orang Kristen yang berkata bahwa Maria itu Allah, Yesus itu Allah. Nah, emang di sini berbicara Yesus tentang itu Allah Kristen. lagi. Katanya 3. Gimana Emang sih? berbicara tentang Kristen di situ? Kalau di situ disebutkan, lalu bicara dengan siapa yang Allah mau berkata itu bahwa Allah itu bukan satu di antara 3, itu bicara dengan siapa dia? Ya dia berbicara, ini dengarkan ya, dengarkan. Nabi Isa alaihi salam itu ditanyai oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Stop Bang Suma. Ya. Waktu itu ceritanya begini, Allah berkata kepada Isa. Berarti ini membicarakan tentang siapa? Tentang orang yang menyembah Isa atau bukan? Bung, sebelum Islam. Jawab aja yes or no, Bang. Jangan bang. Yes or not? Berarti di situ kan dengarkan saya. Bang, intinya aja, jangan berbelit-belit. Kalau saya berbelit-belit nanti kamu pelintir lari, hilanglah esensi yang saya tanyakan. Ini Bang. tadi kita bahas firman, kenapa lari ke sini coba? Ya, jawab Bang, jangan lari-lari kemana lagi Bang ya. Yes or not Bang, berarti waktu kenapa itu, lari ke sini coba? Bang, saya tanyakan karena kamu klaim bahwa Isa itu Islam Bang, bahwa Yesus itu Islam ya. Makanya saya tanya dulu kenapa lari ke sini coba? Saya mau jelaskan bahwa Yesus itu bukan Islam Bang. Harusnya tadi kan fokusnya kenapa darah binatang diganti darah manusia. Kenapa lari ke sini? Saya tanya dulu kenapa lari ke sini? Karena di situ kamu kan mau menarik bahwa di sini Yesus itu bahwa Islam. Kamu jangan lari Bang ya. Jangan lari dari kenyataan. Yang lari siapa? Ya makanya saya tanya waktu Allah SWT mau bertanya kepada Isa. Kenapa lari ke sini? Kenapa lari ke sini? Kutanya dulu kenapa lari ke sini? Karena kamu klaim bahwa Yesus itu Islam. Sudah Bang, itu udah saya jawab. Dengarkan, kita membahas apa tadi? Kamu juga mengatakan bahwa Yesus itu Islam Bang. Makanya saya dengarkan saya. Dengarkan, kita tadi membahas apa ini? Kita sedang membahas apa? Ini cara Anda lari. Anda tidak ingin ketahuan. Bang, kalau sudah mentok Bang ya, kalau sudah mentok, jangan lari kemana-mana. Mentoknya di mana mentok? Mentoknya di mana? Anda berkata bahwa dalam kitab Anda Allah kamu itu berbicara kepada Isa, bukan begitu Bang? Iya. Memang. Terus apa hubungannya? Apa hubungannya dengan tema kita? Apa hubungannya dengan tema? Ya selesaikan ini Bang. Selesaikan yang ini dulu baru. Selesaikan yang dulu yang mana? Yang pertama tadi bahasannya belum selesai. Yesus bukan firman. Yesus tidak tahu buah arak musimnya kapan. Larinya kemana-mana kamu.
Bang, kalau kamu sudah mentok, tidak bisa jawab. Lah kamu yang mentok atau saya mentok? Ya kamu bang. Loh, saya tanya bang. Tadi bahasan firman itu perkataan kamu biar jelas ya. Biar gak memalukan aja kamu ya. Loh, iya, Kamu tinggal jawab iya atau tidak. Enggak malu-malu dia. Enggak malu-malu dia. Bang, kamu ibaratkan orang bicara membaca buku bang. Anda udah membaca sampai setengah. Kamu lompat ke atas lagi bang. Loh, ini bahasan firman. Mana, Habis itu kita bahas tentang persembahan kurban. Ini lari ke Maria lagi. Ke Maryam. Kamu kan udah sebut, karena kamu menyebut-nyebut bahwa Yesus itu Islam, Bang. Bang, aduh Bang. Kamu gak bisa meneruskan percakapan kamu, putus, lalu kamu kembali ke awal. Apa ini kok nangis? Udah nangis deh. Kenapa nangis? Saya tanya ulang Bang ya. Ini pertanyaan yang kelima kali Bang ya. Kamu berkata bahwa yang dongeng yang kamu salah nanti kalau dongeng penistaan lagi ya. Yang dikatakan oleh Allahmu itu kepada Nabi Isa yang kata kamu bahwa dia itu bukan satu di antara tiga. Berarti kan di situ yang dibicarakan itu itu tentang siapa? Hai Bang. Sudah dijelaskan. Saya tadi sudah menjelaskan. Di situ Allah mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Apakah engkau yang mengajarkan manusia menyembah dirimu, menyembah ibumu selain daripada aku? Kan gitu. Stop bang. Saya tanyakan berarti ini Allahmu itu berbicara tentang dulu ya. Ini dari tadi sebenarnya di sini perlu ada moderator ya, gitu ya. Sekarang kita kembalikan ke topik dulu. Nah kalau mau angkat topik, dengerin dulu. Kalau mau angkat topik ini, selesai dulu topik pertama. Kalau udah main keroyokan, dia nggak kuat Bang Andi. Bang Andi, kalau begini saya keluar. Kamu diam dulu. Aku minta hostnya turunkan kalau kau nggak mau diam. Ini diskusi, banyak yang monitor. Ya. Kalau kamu berjalan mau kehendak kamu, ya sudah Bang. Baik. Saya yang turun sendiri aja Bang. Ya sudah, lu turun sana. Lu cari darahnya Yesus, lu minum. Kalau nggak mau diskusi, baik-baik. Ya silakan berilusi Bang ya. Oke, ini tadi mengenai ini tadi topiknya adalah mengenai pengorbanan. Apakah hewan atau manusia? Ini topiknya dulu belum kelar. Bang, kita udah perjalanannya itu udah nyampe tengah Bang. Gak ada perjalanan, kamu lompat-lompat dia mentok dia minta kembali Bang. Ya. Kalau dia mentok, kalau udah mentok ya udah jangan macam-macam lah. Jadi gini saudara Janu. Jawab Bang ya. Saudara Janu. Enggak jawab Bang. Ini ngomong terus dia ini. Zuma itu udah gak mampu jawab. Ya, kamu diam dulu monyet. Diam dulu dia. Saudara Janu. Pada saat konsili Efesus tahun 431 Masehi, ya, bapak-bapak gereja itu merumuskan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan juga Roh Kudus. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Nah, konsili Konstantinopel ini pada tahun 722, kurang lebih segitulah ya. Gereja kemudian menggeser ketuhanan Bunda Maria dalam sistem Trinitas. Kemudian diganti oleh figur Roh Kudus. Kamu harus belajar sejarah. Tapi kita tidak sedang membahas tema ini. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Dan itu sejarahnya jelas. Bunda Maria itu pernah sebagai Tuhan. Dulu gak usah malu sebutkan yang dimaksud di situ. Sekarang kita kembali ke topik ya Bang ya. Ya. Saya sudah menjelaskan ya. Pada tahun 430-an Maria itu masuk dalam tataran Tuhan di konsili Efesus. Bunda Maria itu sebagai ibu Tuhan. Dia sebagai Tuhan itu sendiri, oke? Maka Al-Quran tidak keliru di sana. Sekarang kembali ke tema. Kembali ke tema ya. Kembali ke tema. Lu diam dulu. Kamu diam dulu. Gua mau nanya Bang Billy dulu. Kamu diam dulu. Kembali ke tema. Kembali ke tema. Diam. Lebih baik Bang Billy aja dijari narasumber deh daripada sampah kayak gini ya host. Gitu ya. Saya sama Zuma Bang. Kembali ke topik dulu. Kembali ke topik. Kalau kamu nggak mau diam, saya suruh saya turunkan. Mentok, diam dulu. Bang Billy masih ada, Bang Billy? Bang, stop Bang ya, stop. Lu diam dulu. Ini saya mau nanya Bang Billy dari mana? Kalau di perjanjian lama itu darah manusia apa darah hewan? Ini dulu topiknya mau dikelarkan. Jangan kemana-mana, jangan menghindari topik. Kamu yang bawa topik tadi, saya dengar lo dari bawah.
Ya, jadi kita sudah final tadi ya tentang Al-Quran. Ya Bang Juma, saya tanya Bang Billy dulu. Bang Billy, selamat siang Bang Billy. Bang Billy dibuka. Ya, Bang Billy, kalau perjanjian lama itu atau di Torah itu Bang Billy itu ya, apakah di sana memang ada tanda-tanda ciri-ciri pengorbanan itu dengan darah manusia? Silakan Bang Billy dulu. Oh ada. Darah manusia. Ada. Dewa Molok gitu. Oh, Dewa Molok. Siapa itu Dewa Molok? Tuhannya orang Kanaan. Tuhannya orang Kanaan. Berarti kalau ada di zaman sekarang yang mengorbankan anak manusia itu identik dengan ke sana. Iya bisa. Ada atau Dewa Dagon, ada dua, Dewa Molok dan Dewa Dagon. Dewa Dagon, apalagi nih Bang Billy? Coba aja ketik Dagon. Coba host, Dagon apa host? Dagon. DAGON. Dagon ya. Jadi praktek-praktek itu dilakukan di era purbakala memang. Praktek-praktek persembahan darah manusia dan sebagainya itu memang populer di zaman purbakala. Untuk persembahan kepada tuhan-tuhannya. Oh begitu ya. Jadi memang tradisi ini ada. Ada. Dulu. Ada. Bang Juma bisa ditambahkan? Iya, jadi gini, kita kan jelas sekali tuh. Al-Quran kan menjelaskan bahwa Allah memberikan kemudian kepada setiap kaum syariat, aturan di mana Tuhan itu ketika mengutus para rasul mengajarkan agar kaum itu mempersembahkan kurban, dan kurbannya itu hewan ternak. Itu jelas itu Bang Suma. Ya. Lo aku nanya ini, lo diam dulu. Kau bukan narasumber. Lo diam. Diam. Kamu kok datang menguasai room. Lo diam dulu, saya moderator. Mentok diam kau, mentok diam dulu. Diam dulu. Diam. Saya baru datang. Saya dari tadi dibawa. Makanya saya besarin dulu Gurunda, host. Tolong besarin dulu. Kamu jangan sok-sokan. Sekarang Bang Billy. Bang Billy. Enggak usah sok-sokan celebes. Lo diam dulu kau. Diam dulu, bocil. Jangan berbicara dulu itu. Bocil, mentok. Diam dulu kau. Jangan bocil mentok. Lo diam dulu sekarang ini. Ya kira-kira ini saya mau nanya semua orang yang ada di sini. Kira-kira ajaran untuk kamu mengorbankan anak manusia di tiang salib dengan darahnya itu, kira-kira ini siapa biangnya ya? Siapa biangnya? Kenapa ada istilah mengorbankan anak manusia di tiang salib untuk menembus dosa? Paulus. Diam dulu ini diturunin aja deh orang kayak gitu. Mentok. Gue nggak kedengaran. Mending kita ngobrol sama Bang Billy udah ya, turunin aja udah nggak apa-apa. Turun aja itu, udah nangis aja. Nggak berguna banget gitu loh. Buang-buang waktunya Bang Juma, buang-buang waktunya Bang Billy gitu loh. Gue lagi yang kena nih, aduh. Kena nih Bang Andi Celebes. Kena peringatan Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya makanya ya. Kena peringatan. Kok diturunin? Bang. Percuma itu Ustadz. Sampah dia, jadi nggak ngerocok dia terus. Ngaku dari Madura, nyari saya dari kapan hari. Oke, kembali ke topik. Mau minta disunat kali dek. Jadi saya mau bertanya Bang Billy, Bang Juma, semuanya yang di sini bahwa siapa tokoh yang mempopulerkan ini pengorbanan darah manusia yang diyakini oleh agama yang lain sana? Kira-kira siapa ya? Silakan. Paulus. Host. Paulus Bang. Iya Paulus. Host nanti Oten kasih naik host. Saya izin turun. Gurunda semua ya. Sense semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Bang Billy silakan Bang Billy dulu. Ini Bang Billy kita harus gali ilmunya nih Bang Billy. Mana Bang Billy? Kemute ya? Tadi topiknya ini apa? Ada papa jahat mau dilawan enggak ini? Jangan Bang, sampah juga itu jangan. Sampah. Ya sampah. Yang sedikit pintar bahasa Indonesia lah Bang. Kasihan Bang Jumanya gitu loh. Dibelok-belokkan kemana-mana begitu. Bang Juma kan orang baik. Apa aja lu tanya dia jawab. Bang Juma tuh sangat baiknya gitu loh. Bang Juma, saya koreksi juga Bang Juma jangan terlalu baik sama Oten Bang Juma. Ya tujuan kita kan untuk supaya mereka waras Bang.
Tapi kalau sudah nggak waras mau diwaras kan nggak ada jalan lagi gimana? Suntik rabies. Nah, itu sebenarnya maaf, mereka Bang itu Vito. enggak. Bang Vito, Sebenarnya mereka itu mohon enggak. maaf, Kristen apa Muslim? Kristen apa Islam, Bang Vito? Saya Ya. mau nantang Bang Zuma dulu nih. Oh, silakan, boleh. Ya. Apa topiknya Bang Pepito? Topiknya apa? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Apa sih? Ngefan banget sama Bang Zuma. Oh ya udah dong, udah stop dulu, jangan bercanda. Masya Allah. Oke Bang Bit, makasih. Kaget juga saya nonton. Mohon maaf ya, Salam kenal dulu ya, ya, Bang. sambil nyimak ya. Bang Salam Vito. kenal semuanya. Ya nih udah buat saya Bang turun Vito. aja, aku pengen nyapa Bang Boleh, Zuma boleh. aja karena udah ngefan aja. Iya, terima kasih. Terima kasih Ya, Bang, ya. sehat Udah. selalu. Gantian aja Masya buat yang Allah. lain. Salam sama keluarga ya. Ya saya Lanjut. ke Bang Billy lagi, Bang Billy. Ya. Ini pindah topik geser dikit nih biar terang benderang semuanya. Ini LAI kan sudah nongol TB 2023. Kalau sekiranya Bang Billy udah pernah baca, kira-kira terjemahannya itu kalau dari Hebrew ke Indonesia ada yang keliru apa bagaimana Bang Billy tanggapannya? Ya masih sama, nggak ada perubahan yang signifikan. Contohnya masih sama soal Zakaria 9 itu. Inilah darah perjanjianku yang gitu loh. Padahal itu darah perjanjianmu masih sama itu, yang tipe yang baru. Itu. Terus soal darah-darahan itu dalam darah manusia itu memang oten nggak bisa disalahin. Kenapa demikian? Karena memang sistematis yang dibangun oleh sekte ini, ya ini memang sudah secara sistematis dilakukan sehingga orang bisa merujuk kepada darah persembahan manusia. Kita lihat tadi kitab Ulangan 24 ayat 11. Begitu kita pencet footnote-nya, tanda kakinya itu merujuk kepada kitab Matius dan sebagainya. Inilah darah perjanjianku yang kucurahkan di kayu salib. Jadi memang begitu, nggak bisa. Padahal itu darah hewan, makanya waktu Ustadz Zuma membahas soal Zakaria itu dengan Oten, nah Ustadz Zuma lari ke situ ayatnya, ke Keluaran, bahwa itu adalah darah hewan, darah lembu. Nah, begitu. Jadi Ulangan 24:11 tadi ya? Iya. Ulangan 24:11 itu kalau dibahas larinya ke Matius berapa? Coba aja cek itu, dipencet aja itu tandanya. Oke. Berarti Keluaran Bang Handi, Keluaran 24 nomor 8. Ya Keluaran. Larinya ke Matius berapa Bang Juma? Banyak larinya ke Markus 14:24, Ibrani 9 nomor 20. Dan juga bunyinya gimana Ustaz? Bunyinya tuh? Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Padahal darah, kalau dia mau ngambil dari perjanjian lama, nggak masuk, karena itu darah lembu. Darah lembu, betul. Kacau. Nah, sudah gitu harusnya darah lembu dirubah menjadi darah anak domba. Gak nyambung. Syariat yang ada di dalam Imamat 4 ketetapannya, kalau untuk banyak orang, dosa banyak orang itu lembu jantan. Betul. Dosa perorangan baru domba. Gitu. Jadi penerjemah orang yang melakukan cocokologi terhadap kitabnya teman kita dari Yahudi itu harusnya belajar dulu baik-baik. Nah, yang paling konyol Zakaria itu, kitab Zakaria itu, inilah darah perjanjian, inilah darah perjanjianku. Nah, seakan-akan itu mengkonfirmasi bahwa itu adalah Tuhan. Padahal original teksnya itu merujuk kepada perjanjianmu. Artinya di sini dirubah. Artinya di sini ada yang menyambung tradisi dengan darah manusia ya Bang Billy ya, ada ya? Iya, betul. Iya, betul. Melestarikan tradisi itu kepada Dewa Molok dan Dagon tadi. Iya, karena sejatinya ajaran seperti gini Bang Handi, dengarkan tolong ya Mbak Dia. Misalnya di dalam pengajaran kitab mereka nih, di dalam Efesus 5:2, Efesus 1:7, Roma 6:23, Roma 5 nomor 8. Ada juga di dalam pengajaran mereka itu di Titus 2:14, Ibrani 10 nomor 10. Itu semua mempersembahkan darah manusia dengan cara menebus dosa dengan cara mempersembahkan darah manusia. Ini dijajakan untuk Romawi Yunani. Bukan dijajakan untuk Yahudi, bukan. Untuk Bani Israel tidak. Karena penulis kitab ini tahu Bani Israel tidak mungkin percaya. Maka diserahkanlah kepada
kaum bangsa yang memang nenek moyangnya mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa mereka. Gitu Bang Handi. Oke. Di sini nggak monolog bro, ini ada narasumber Yudaisme, sini ada Bang Billy gitu ya. Makanya ini Bang Billy saya jadi narasumber di sini sambil menunggu Ibu Darni mau nanya katanya. Ini ada Oten naik, coba di senggol dulu host. Kalau Oten ini, kalau nggak turun dulu ganti Ibu Darni. Jadi yang Dagon tadi itu, kan itu orang kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Mesir kuno dan seterusnya itu yang merajat kepada Dewa Molok. Gitu. Saya sangat ngepen. Iya. Dari tadi. Ya oke. Baik. Iya Bang. Oke, thank you. Islam. Semangat berjuang ya. Rapatkan barisan. Namanya Bernas, seolah-olah kayak ini kok. Turun dulu ya Bang. Bernas Bahtiar. Iya, siap. Salam kenal Bang siap. Bernas. Iya, siap. Salam Iya, ya dan kartu buat Guru Dalbima. Oke. Ya, siap. Sip. Jadi ada Maya Bang Handi, ada Inka, ada Celtic, kemudian Israel kuno, Mesir kuno, Yunani kuno. Mereka orang-orang dulu sebelum mereka diutus Nabi kepada mereka. Orang yang menetap di situ adalah orang-orang yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa mereka. Untuk apa dewa ini dipersembahkan? Untuk mengademkan dewa mereka, untuk supaya dewa mereka itu tidak murka. Oke. Begitu. Baik. Sehingga ada yang dikatakan persembahan anak manusia. Nah, di dalam kitab yang diimani oleh teman-teman Kristen sebagai firman Tuhan yang meskipun hanya berupa terjemahan, jelas sekali, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak manusia kepada Molok. Jelas itu. Oke. Baik, ke Bang Billy. Bang Billy jelasin itu Molok dan Dagon itu konotasinya apa itu Bang Billy? Di zaman itu, di Torah, di Perjanjian Lama. Siapa itu? Apa Yudaisme mengakui itu, apa meyakini itu juga? Apa seperti apa Bang Billy? Nah itu yang lu sering itu orang kayak gini katakan gitu. Jadi itu tuhan-tuhan lain atau dewa-dewa lain atau berhala-berhala lain yang memang disembah oleh orang purbakala gitu. Nah, benar tadi adopsi itu melewati sejarah berabad-abad itu sampai ke zaman Perjanjian Baru itu, ketika darah manusia menjadi satu korban yang bisa menghapus dosa. Padahal semua nabi-nabi Israel tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan orang nabi besar Yeskiel mengatakan anak tidak menanggung dosa ayah tidak menanggung dosa anak. Orang yang berdosa itu dia harus mati gitu. Itu ajaran nabi yang benar. Nah, kalau ada ajaran yang baru dengan menebus dosa seluruh manusia dengan dirinya, mencurahkan darahnya, dan dia mengambil itu dari kitab Perjanjian Lama, wah itu blunder. Perjanjian Lama mengatakan itu adalah darah lembu gitu. Apakah Yesus itu lembu? Kan pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya menghina Tuhan Kristen ya kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian menyamakan Yesus dengan lembu gitu. Lanjut. Oke. Pak Bang Billy, jadi artinya di sini ada memang ajaran-ajaran sesat di zaman dulu di sana, dan ada yang melestarikan ajaran sesat ini. Begitu ya Bang Billy? Udah pasti itu. Soal minum darah dan dagingku itu sudah adopsi dari ajaran Mitra, Dewa Mitra udah begitu. Coba cek teologi Mitra. Ya sama, Mitra juga begitu. Roti dan daging itu juga demikian dikutip oleh ajaran Mitra soal itu. Bang Billy, saya tanya dulu Bang Billy. Kalau menurut praktisi Yudaisme yang punya kitab, terus ada orang pakai diterjemahkan salah, pendapat Anda bagaimana? Ya mati aja ke laut aja, karena kan di situ dibilang barang siapa merubah Taurat itu mendingan mati gitu. Jadi mendingan mati aja dulu. Gitu. Sadis banget itu. Iya, kan nggak boleh hukumannya mati merubah-rubah kayak gitu. Makanya Kristen itu lost in translation gitu. Mereka tersesat di dalam terjemahan.
Kan mereka ada Septuagintanya Bang. Ya, Septuaginta baru kelar abad keempat kok. Iya betul. Dan itu juga terjemahan. Itu pun terjemahan gitu. Jadi sulit sekali untuk melestarikan ajaran ini ke depannya ya, karena apalagi di era sekarang udah terbuka semua, yang pribadi perorangan orang-orang Islam juga udah belajar Torah lewat original text. Ya itu benar nggak bisa dipungkiri bahwa untuk memahami sebuah ajaran dengan kitabnya Al-Quran maupun Torah itu mesti dari teks asli. Dengan demikian kita bisa memahami secara teks dan konteks gitu. Bang Billy, gerakan apa yang diambil Yudaisme? Apakah gerakan silent, apa gerakan dakwah, atau gerakan edukasi? Karena kitab Anda dipakai orang lain disalahgunakan. Gerakan apa yang dipakai Yudaisme? Gerakannya namanya anti missionary. Ya, anti missionaries itu sudah dilakukan oleh Rabbi Tovia Singer. Dia adalah yang paling terdepan soal anti missionary. Jadi kita mengedukasi secara tekstual yang benar. Contohnya Kiari Sefafuni Yadai Veraglai merupakan ayat yang sangat disukai oleh Kristen ya, bahwa nubuatan Yesus dalam kitab Mazmur. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Padahal di dalam teks aslinya mereka seperti singa, Kiari itu singa di tangan dan kakiku. Jadi I'm sorry to say, Kristen selalu tersesat di dalam terjemahan untuk memahami sebuah kebenaran. Oke. Sebelum ke Bang Billy saya tanya lagi, Bang Juma ada tanggapan? Iya, jadi saya ini sebentar silakan. Bang Sultan Mulum sapa dulu ya. Assalamualaikum, Kristen apa Muslim? Sultan Mulum. Soalnya di bawah ada Ustadz Sugi, ada Malikil, ada Haleluya, itu bisa diterima apa enggak ini? Haleluya nggak usah Bang. Ini udah ada narasumber ya Kristen yang Ibu Darni yang bagus-bagus lah naik gitu. Pak Sultan, iya, kalau Pak Sultan silakan bicara Pak. Ini roomnya terbatas. Ini topiknya menarik gitu ya. Mumpung ada Bang Billy nih gitu, yang punya kitab. Ya, Sultan Mulum, assalamualaikum atau selamat siang. Kok nggak mau dia? Ya turunin aja lah. Ya ganti ya. Silakan Bang Zuma dilanjut. Bang Zuma lanjut komentarnya. Oke. Habis ini ke Ustaz Naja. Habis ini Ustaz Naja. Silakan Bang Zuma. Jadi gini Bang Handi. Ya. Saya dalam hal ini, saya dengan Akhi Billy ya, itu sudah komitmen untuk kemudian mencegal para misionaris ini. Itu dari dulu kami. Kita harus bagaimana sekuat mungkin ya misionaris ini harus kita hentikan gitu. Dengan cara apapun selama cara-cara itu tidak melanggar akidah agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Itu komitmen. Artinya bahwasanya setiap hari memang kita harus menghentikan gerakan mereka gitu. Nah, Bang Billy membawa narasi tentang original teks kitabnya yang diartikan dengan terjemahan yang salah. Kemudian kita menjelaskan kemudian dari sisi aspek Al-Qur'annya dan juga menjelaskan terjemahannya, membantah terjemahan yang mereka gunakan dengan terjemahan di dalam satu kitab yang sama. Seperti yang kita uraikan, sehingga memang melahirkan tingkat depresi, stres yang tinggi ketika muncul yang namanya Bang Zuma, Bang Handi, kemudian saudara kita Morebili, itu mereka akan stres mereka itu. Bahkan mereka mengenal kita ini penghujat, padahal kita ini adalah orang yang membawa jiwa-jiwa mereka kepada jalan keselamatan gitu. Menghentikan mereka untuk mengimani persembahan yang dipersembahkan kepada selain daripada Tuhan pencipta dan bumi, yaitu Dewa Molok atau Dagon gitu. Gitu Bang Handi. Jadi artinya di sini Islam dengan Yudaisme itu meluruskan mereka dengan cara baik-baik dengan dakwah ya Bang Juma ya. Iya, jadi kan gini, Bang Handi, di dalam terjemahan kitab mereka, Kejadian 17, ya, Tuhan sendiri yang mengambil perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa mematahkan itu. Ketika Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ard, mengangkat perjanjian kekal, aku akan menjadi Tuhanmu. Jadi mau sekuat apapun mereka, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci Maha Tinggi itu bukan Tuhan yang para nabi. Sekuat apapun dia tidak bisa mematahkan argumen yang ada di dalam terjemahan yang mereka punya. Itu yang pertama. Kedua,
Ketika kita membawa narasi ini, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, kemudian terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah As-Saffat ayat 107, Tuhan sendiri menggantikan anak tunggal yang diadakan, yang diceritakan kemudian Al-Quran dan juga di Bible, diganti dengan hewan kurban. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Ishak dan yang memperkenalkan diri kepada Bani Ismail, mengajarkan satu tuntunan syariat, hukum, ketentuan tentang penumpahan darah sebagai kurban persembahan, sama-sama jelas meminta persembahan itu agar dilakukan dari hewan ternak. Muncul Kristen kemudian yang nyamar menjadi domba, mengajarkan satu konsep yang di luar daripada garis, keluar dari koridor yang ada. Apa itu? Mengharapkan keselamatan dengan adanya pertumpahan darah yang dilakukan tentara Romawi terhadap anak Maria. Ini kekejaman, ini kezaliman yang sepanjang sejarah ditorehkan secara sistematis, terstruktur, dan juga sangat masif. Kenapa saya katakan? Karena itu dijadikan sebagai suatu keyakinan secara lembaga. Sementara kitabnya sendiri membantah itu. Contoh Matius 8 nomor 4. Belum ada dari Oten yang bisa membantah itu. Bagaimana Yesus mengarahkan pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jelas di situ Bang Andi. Jadi keberadaan kita memang bukan untuk menghujat, bukan untuk menistakan, tapi untuk menyadarkan teman-teman kita agar jangan terlalu tersesat. Ya, kalaupun nanti masuk ke neraka cukup di desanya lah, dan jangan untuk selama-lamanya kekal di sana. Paling tidak untuk mensucikan diri mereka. Kemudian habis itu diupah kebenaran dari perbuatannya dengan amal kebajikan, dengan kebaikan oleh Tuhan. Begitu Bang Handi. Kasih. Oke, Masya Allah. Ustaz Najah, ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit. Ya. Makanya ketika Islam dikatakan bahwa agama Islam ini banyak mengambil syariat-syariat umat dari Kristen, seperti istilah ada Abraham, ada Yesus dan lain sebagainya, itu adalah perkataan yang tidak tepat. Kenapa? Adapun kesamaan-kesamaan ajaran yang terdapat dalam Islam dengan agama-agama samawi sebelumnya, atau kita kenal dengan sebutan dengan syara'u man qablana, syariat para nabi sebelum kita, tidak lantas bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama oplosan. Bukan. Hal demikian karena Islam adalah agama yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga terserah Allah untuk menetapkan, mempertahankan sejumlah syariat yang telah ia tetapkan pada agama-agama para nabi terdahulu, seperti khitan, puasa Asyura, ibadah haji, dan lain sebagainya. Jadi tidak tepat, bahkan merupakan kekeliruan dan kesesatan yang nyata ketika ada orang yang mengatakan bahwa Islam agama yang meniru-niru ajaran Kristen. Kenapa? Kalau perkataan itu hanya sekedar karena ada kesamaan dengan syariat sebagian nabi terdahulu, ya. Sebab kata oplosan, ya, ketika mengatakan Islam adalah agama oplosan, dalam kamus bahasa Indonesia artinya kan mencampur sesuatu yang asli dengan barang atau bahan yang lain sehingga kadar keasliannya berkurang. Nah, kata itu sebenarnya baru tepat jika diaplikasikan pada agama seperti Kristen. Kalau Kristen dikatakan agama oplosan bisa. Mengapa? Karena kitab sucinya bercampur dengan fakta-fakta yang ada di dalam keyahudian. Mereka mentafsirinya sendiri. Kemudian bercampur dengan kata-kata para filsuf, penyair, budayawan, legenda, dan lain sebagainya. Sehingga Kristen menjadi tidak murni lagi. Adapun Islam, semua ajarannya dari Allah, termasuk ajaran yang oleh Allah diberlakukan pada umat Nabi terdahulu. Karena semuanya dari Allah dan tidak ada yang merupakan kreasi manusia. Tidak ada. Tidak ada dalam Islam ajaran yang merupakan asli kreasi manusia. Tidak ada. Maka Islam adalah satu-satunya agama yang murni yang ada pada saat ini. Kita melihat fakta sekarang. Itulah sebabnya mengapa sejarah menunjukkan fakta yang berbeda antara Islam dengan Kristen. Ketika Kristen hadir di Barat,
lalu melahirkan keoonan dan kegelapan, masyarakat barat baru bisa tercerahkan setelah mereka membuang Kristen dari kehidupan mereka, lalu menjadi ateis. Sebaliknya, Islam justru turun di tengah-tengah masyarakat jahiliyah di Arab, lalu dalam secepat kilat berhasil mengubah mereka menjadi masyarakat ilmiah dan berhasil membangun peradaban yang paling agung di muka bumi. Sekian saudara yang terkasih, semoga Anda dijamah, dipilah oleh Tuhan. Oke, terima kasih Ustadz Wafid. Amin. Sebelum kita lanjut nih, ada tamu apa Kristen apa Muslim nih, supaya ada juga Kristen, ada Yudaisme, ada Muslim. Coba tanya tamu kita Bang Handi, beli lipstick turun di mana kok? Turun malah dia. Baru lari dia. Baru mau tanya harga lipstick. Silakan teman Kristen yang naik, tapi yang mengerti, yang menguasai ini ya, minimal ngerti original teks dikit-dikit lah gitu ya, supaya nggak menjadi korban salah terjemahan gitu. Memang sakit loh ini kalau ini dibahas. Ini yang punya kitab ada di sini, yang lu pakai, LAI pakai, terus disalah terjemahkan kan gitu. Bang Billy masih monitor Bang Billy? Ya, masih. Ya, saya langsung ke topik yang utama dulu yang sering kita diskusikan ini. Sebelum ke Yesaya 956 yang dijadikan nubuatan itu, ke ini dulu. Bang Billy kalau lagi di jalan itu, ingin ke villa, sebelah kiri ada masjid, sebelah kanan ada gereja, Anda pilih yang mana? Masjid lah. Kenapa? Karena di masjid itu tidak ada penyembahan berhala atau patung atau image, gambaran dari sebuah objek. Apakah sosok sembahan Yudaisme itu sama dengan yang disembah umat Islam? Sama. Allahu Akbar. Masya Allah. Dengerin tuh para hoten tuh. Dengerin, merinding saya ini. Bang Juma ada tanggapan dulu di sini. Ini dulu tanggapan Bang Juma kalau baru ke Ustaz Wafid. Silakan Bang Juma. Iya kan gini Bang. Di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi ya, dalam hal ini praktisi Torah, itu sangat jelas pengajaran tauhid itu. Tauhid dalam arti kata mengesahkan pencipta langit dan bumi dengan tidak menggolongkan pencipta dengan makhluk. Di dalam kitab Shemot atau Keluaran 20 misalnya, di data awal situ sangat jelas. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah ini disifati oleh Allah. Allah juga mengajarkan itu dalam Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Ulangan 4 data nomor 35. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Nomor 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan yang ada di langit dan ada di bumi, tidak ada selain daripada Dia. Devarim atau Ulangan 32 nomor 39, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Tuhan kecuali akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Ini jelas ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi. Sama Bang Handi. Dan Tuhan kita itu tidak bisa kemudian digambarkan, oh dia seperti ini, dia tidak bisa. Laisa kamitslihi syai'. Dan itu diterangkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita kemudian, bahwa memang Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. Sehingga ya Al-Quran itu menjelaskan tentang konsep Tuhan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu menyatakan diri kepada para nabi. Makanya umat Islam itu wajib hukumnya beriman kepada para nabi. 2 Samuel 7 nomor 22, 1 Tawarik 17 nomor 20 dan juga Yeremia 10 nomor 6 jelas sekali diterangkan di sana bahwa pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan dirinya. Laisa kamitslihi syai'. Itu jelas itu. Berarti yang kita sembah adalah esensi hakikat yang sama dengan yang disembah oleh
teman-teman praktis Yudaism, dalam hal ini pencipta langit dan bumi yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Demikian Bang Handi. Oke, makasih. Sebelum ke Pak Mojad ya, maaf ya, ke seorang ulama Khacham Yahudi bernama Rambam juga menyatakan hal yang sama, bahwa dan juga Rabi Rabi Sa'dia Gaon juga menyatakan hal yang sama, bahwa Hashem Eloheinu Hashem Echad, bahwa Alef Lamed Lamed Hei itu adalah Tuhan yang Echad. Subhanallah, Maha Suci Allah.